Jadi dari dulu tuh pengen nge-branding sesuatu something gitu. Entah nge-branding personal branding, nge-branding beberapa produk saya atau usaha saya, cuman nggak ada apa ya? Kutubnya, nggak ada tujuannya, goalsnya itu seperti apa sih nge-branding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jane iki bintang tamu rasa Jawa. Ya ora apa-apa wong ana Oke. salah ora jawab iki. Oh iya bener ya. Iya. Ketemu lagi dengan saya Dodi di ngobrolin branding tanpa pusing. Tapi yang kali ini saya nggak menjanjikan. Biasanya sih saya membawa ke materi yang ringan, membuat Anda nggak pusing. Tapi bintang tamu saya ini bisa jadi membuat Anda pusing gitu. Siapakah beliau? Beliau adalah Andika. Iya. Andika Keliru Liawan. Keliru Liawan Keliru ya. Liawan ya. Masya Allah. Soalnya gak iso nyebut jenengku wong-wongi. Iya bener, memang kangelan. Iya, kangelan. Andika Karuliawan. Kairu Liawan. Kairu. Kairu Liawan. Karu. Enggak pakai H. Oh, Kairu. Kairu Liawan. Nah, pokoknya itulah Ya, ya. itu. Ya, namanya aja mau nambah beban hidup Anda kan untuk menghafalkannya. Oh, guruku nek dulu apa? Manggil absen pusing kok. Jadi pernah ada Kaliurang gitu, Andika Kaliurang gitu, Andika Keliru Liawan gitu. Kadang salah-salah nyebutnya biasa. Orang Biasa. terkenal tuh selalu sulit untuk diinterpretasikan. Oh gitu ya, Masya Iya. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, teman-teman saya ketemu dengan beliau ini pada saat saya ngisi sebuah workshop SBM di kota Jogja. Pengalaman saya memang beliau ini luar biasa sekali ya. Kayak kamu sebut luar biasa. Kayak gini. Iya. Allah. Luar biasa membingungkan maksudnya. Bulet Allah. Ya bulat lah. Troublemaker. Ya benar sekali. Oh di kelas itu ribut sekali dia nih. Tekan hal-hal sing ra penting kok Allah. Iya benar. Ben kamu sebagai seorang coach itu bisa terlihat wibawa, bisa menjawab pertanyaan yang sulit gitu loh Wah sebenarnya. luar biasa. Harusnya berterima kasih Anda Oh iya, itu terima kepada kasih saya. banyak Mas Andika. Terima kasih Siap. banyak. Jadi pertanyaan berbobot yang mikirnya itu susah. Nggak bisa setiap orang itu Katanya pertanyaanmu Rano sumber bobot. tapi ngomong udah bingung sih. Nah, Ya Allah. tapi gini nih. Saya masih ingat tuh pertama kali Mas Andika tanya ke saya Iya, dan iya. pada waktu itu saya lagi nerangin 5 faktor yang mempengaruhi bisnis gitu Iya, kan. iya, iya. Karena itu bahasanya SBM Iya, waktu iya, itu. iya. Mas Andika nanya, "Ini tuh coach, saya ada temen gitu, dia jualan mie ayam, warung tahu-tahu sepi. Iya 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 iya. Bagaimana cara menganalisanya?" Nah, setelah saya analisa gitu, ini kayaknya ditutupi genderuwo atau gimana? Terus SBM ini berperan gimana? Oh gitu. iya 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 iya. Terus Bisa saya- nggak? bisa Bisa nggak nggak gitu, untuk memecahkan masalah ini. itu gitu. Terus kan saya nanya, Oh. kok Anda tahu Iya, dia iya, itu iya. ditutupi genderuwo? Iya iya iya. iya. Nah, Mas Andika ngomong karena saya adalah anak Indihome. Karena Indihome kan kalau di komplain kan langsung apa restart modem aja gitu loh. Oh, gitu Tapi ya? ini Indihome-nya beda. Oh, Indihome dari Indigo itu ya. Indigo. Ya udah, makanya saya panggil dia nama di kontak saya namanya adalah Andika Indihome. Aku kowe nek nyercing no. Wah ini modemnya ini rusak ini ono telepon aku malahan ku. Ora, CS-mu. enggak, karena ini beda. Oh beda. Dia nggak pakai Indihome di sini. Oh aman aman ya oke 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 Ya. siap. Iya, Oke, iya, jadi iya. kita selama podcast ini kita membahas, saya panggil nama Andika Indihome Iya, aja. Andika Indihome, siap. Oke, clear. Bahas apa ini? Clear. Clear Bahas ya? apa ini, Coach? Oke, saya mau bahas dulu nih. Heeh. Saya sebenarnya juga bingung mau bahas apa sama Anda, tapi karena kalau Anda itu minta tolong podcast sama saya kapan ya diajak, Mas? Oh, iya. Saya diteror berkali-kali, saya merasa nggak enak itu. Saya nggak punya jalan keluar lagi. Oh iya, way-out-nya nggak ada. Gini kan di DM. Iya, Kapan iya. aku bawa wawancara? Kapan aku bawa ajakin live gitu? Aku wis menghindar terus. Akhirnya Ketemu juga. Aku nang Semarang lah. Aku wis kelakep dong ini. Iya, ditekani. Ditekani. Jadi saya berusaha menculikkan diri tadi. Oh, menculikkan diri. Bukan diculik. Kan diculik ya ora ono hasrat nggo nculik aku lho. Menculikkan diri. Jadi menculikkan diri untuk masuk ke podcastnya Coach Dodi yo. Karena Nah. Coach Dodi ini seseorang yang mengubah hidup saya. Wih. Mengubah hidup saya. Sebelum kita bahas itu ya. Oke. Sebelum kita bahas itu, memang ini saya bikin podcast gini sebetulnya kan saya cuma karena diteror, Oh, iya, ditekan iya, gitu iya. sama Mas Andika sampai Iya, ke iya, sini. iya, iya.
harus mau nggak mau berarti kan saya harus buat gitu loh. Iya. Ya siap. Ini bisa jadi hanya salah satu cara saya menyenangkan hati Anda Oh iya, aja. nggak apa-apa. Ini record habis itu nggak pernah ditayangkan. Iya. Yang paling penting Anda sudah pernah di record. Jadi misalnya sudah lama nggak ada bahan, baru saya ditayangkan. Nah, benar sekali. Saya kok biasa kayak gitu. Be aja. Oh gitu ya. Iya. Cuek. Kembali lagi ke yang mengubah Balik hidup. lagi. Mengubah hidup. Jadi sebelumnya itu. Silakan saya sambil diminum loh ya. Oh iya. Ini minumnya teh botol. Teh botol. Yang benar-benar botol. Yang benar-benar di botol. Biasanya kan teh botol yang bentuknya Di kotak. ya. Endorse ini. Ini enggak hoax. Endorse. Bukan. Oh enggak endorse Bukan. ini. Oh, minumnya biasa aja nek enggak endorse. Oh biasa aja ya. Tidak ada suara-suara Enggak ya. ada. Kalau Soso nanti Endorse. endorse minumnya agak didramatisir. Contoh. Wah, ngelak banget Ki. Sepertinya ngelaknya bikin meninggal ini. Wah, ada teh botol Sosro. Di mana ini teh botol yang anti bikin orang meninggal. Terus ono nganune, ono apa? Backsound-backsound ngono. Ini memang orang kopra dia ya. Ya, jadi semoga teh botol ngendorse ya. Ya. Oke, kita aminkan. Amin. Oke. Jadi karena ini bukan endorse. Oh iya, nggak apa-apa. Kan mancing ini, namanya positioning nanti. Oh. Masa tak ajari positioning. Oke, lanjut. Jadi saya nggak punya. Jadi dari dulu tuh pengen nge-branding sesuatu something gitu. Entah nge-branding personal branding, nge-branding beberapa produk saya atau usaha saya. Cuman nggak ada apa ya? Kutubnya, nggak ada tujuannya, goalsnya itu seperti apa sih nge-branding. Apakah nge-branding gitu mau gawe logo, nge-branding cuma iklan itu nggak punya tujuan dulu. Tapi dengan sebenarnya saya lihat Coach Dodi itu udah lama sebenarnya. Oh gitu ya? Jadi secret admirer. Secret yo anggap aja secret admirer lah. Apa itu Jal? Apa Jal? Ya kan pemuja rahasia. Oh. Iya. Bukan pemuja rahasia, secret admirer itu pengagum gelap. Ya padha wae, Beda. pengagum karo pemuja padha wae. Pemuja yang tidak kelihatan. Oh iya. Iya rahasia enggak kelihatan. Oh iya, wes. Iya. Si waras ngalah. Iya. Berarti aku nggak waras ya. Nah kayak gitu tadi udah lama dari tempatnya Kang Dewa dan sebagainya dan karena saya kan belajar digital marketing baru 2018 baru 2 tahun. Makanya sebelumnya kan cuma main di marketplace saja, di pasar offline dan sebagainya itu ya akhirnya sadar akan branding dan ini sudah punya tujuan sama beberapa karyawan saya yang mau produk expert dari setiap bisnis saya mau rebranding semuanya. Oh. Karena sebelumnya cuma jalan aja, laku doang gitu kan. Tapi kan jualan aja. jualan aja, nggak ada pengen customer repeat order ya pasti ada pengen ya, tapi nggak ada harus bagaimana sih. Tapi setelah ikut SBM itu jare ra entuk ngomong serius iki. Ya sithik-sithik ra apa-apa. Oh iya, sithik-sithik ra apa-apa. Ono sing berfaedah lah. Oh iya, lah. ada yang berfaedah. Jadi setelah ikut SBM-nya Coach Budi itu kebetulan Coach Dodi yang bawain tuh koyo ngerasa klop banget gitu loh. Dengan apa yang diutarakan, misalnya kayak omongan Coach Dodi yang selalu saya ada di benak saya itu apa perkataan saya menghantui? Kalau Pertamina itu ganti logo bisa meningkatkan revenue-nya setiap hari bakal ganti logo. Nah, karena saya juga seorang desainer ya. Saya basicnya desainer itu ya banyak teman-teman yang digantiin logoku gini-gini. Tujuanmu apa sih? Ya itu loh. Makanya dengan omongan itu kayak ngena banget. Bertahun-tahun saya menghadapi pencarian jati diri seperti menemukan tajinya. Apa kuwi taji? Taji iki taring gitu loh. Jadi seperti bisa mencengkram lebih dalam lagi ke usaha-usaha saya. Makanya di beberapa usaha saya yang baru ini memang benar-benar ngatur positioning dan e-course-nya Coach Dodi itu yang Fantastic Secret itu Fantastic Brand. Fantastic Secret. Fantastic Brand. Terus kan ono judulnya Secret kepiro? Oh iya, Fantastic Secret. Ya, betul tema-temanya. Nah, itu ngena banget. Jadi untuk teman-teman yang memang saya sarankan, memang pertama nggak tak suruh beli dulu. Tak kayak bacaannya saya tahu nah itu toh, tapi hanya beberapa video aja. Kayak teknik menjual kayak gitu, orang jualan narkoba kan kayak gratis sih ya toh. Berarti kowe download gunanku. Tak download jujur aja, tak download ning HP. Tapi teman-teman saya udah bingung, kan harus ada engko
wah ternyata mau saran ke isine ra ono isine mau ngomong tok misalnya. Nah, itu kan saya kan yang nanti ngerekomendasikan jadi kena getahnya kan. Iya, iya. Tapi tak suruh lihat, "Nyo, kowe bagian apa?" Aku butuh Ndik. Jadi misalnya kaya bab kerupuk itu loh. Nah, itu kan kerupuk untuk orang makan bakso misalnya. Iya, Nah, iya. itu tak tunjukin nih kono. Wah, apik yo Ndik yo. Iki apa daging lah Ndik, daging. Nah, tak saran kayak gitu loh. Tapi saya memang tidak berjiwa apa ya, affiliate tadi yo kono-kono. Oh, ikhlas ini ya. Ikhlas wae ya, makanya tak download sih. Ini Mas Andika itu saya dapat kabar, Mm-mm. katanya waktu pandemi kemarin itu katanya omsetnya malah naik. Ya, Padahal alhamdulillah. bukan di industri kesehatan, Ya, betul benar, kan? Benar. Nah, kenapa bisa naik? Jadi Bisnisnya apa dulu? bisnisnya yang naik itu salah satunya Everest Project. Everest Project. Everest Apa itu Project. Everest Project? Everest Project itu pabrik home decor. Pabrik home decor. Home decor spesialis. Jadi Home decor tuh maksudnya gimana tuh? home decor itu kita bikin figura dengan bahan kanvas. Oke. Pajangan dinding. Nah, kita bikin rak mainan dengan bahan akrilik. Oke. Jadi basicnya itu kita punya beberapa mesin laser, mesin CNC untuk mengerjakan produk-produk home decor. Home decor tuh bukan meja ya, kita nggak bikin meja, tapi kita bikin pernak-perniknya. Oh, pernik Pernak-pernik interior maupun interiornya. eksterior rumah, tapi bahannya akrilik, kayu, multiplex dan sebagainya. Oh, ini yang dekorasi rumah. Dekorasi ya? rumah, jadi bikin Dekorasi pajangan rumah. dinding. Tapi bukan customize kan? Artinya Bisa customize juga. enggak, tapi kebanyakan enggak kan? Produksi, benar. Produksi, benar. terus dijual. Dijual. Nah, Oke. kemarin pandemi kan banyak WFH ya. WFH yang sekolah guru-guru atau murid-murid juga pada libur di rumah. Alhasil orang-orang mungkin gabut di rumah ya. Iya. Masih punya duit saat itu, Iya. gabut pengen beli apa gitu loh. Nah, alhasil produk saya yang di rumah itu ya orang di rumah otomatis pengen mempercantik rumah. Iya, betul. Nah, alhamdulillahnya naik. Oh, karena mereka di rumah makanya ya udah enggak ada kerjaan, ya wes saya Ya, tahu nggak ada menghias kerjaan, rumah aja bener. gitu Dan ya. kebetulan platform penjualan saya ada di marketplace, ada di Facebook. Kebetulan kan pasti nyasar ya. Nah, orang gabut mesti kalau enggak nge-Lazada ya nge-Shopee Betul, gitu kan. betul, Nah, betul. kayak gitu. Alhamdulillahnya naik. Alhamdulillah naik ya. Naik. Naiknya berapa persen tuh? Ya sekitar 40 sampai 60 lah. 40 sampai 60%. Wow, 40 masya Allah, sampai masya 60%. Allah, Jadi masya Allah. memang banyak yang ketir-ketir karena awalnya saya ketir-ketir juga karena kan nggak ngira juga kan kayak Iya. momentum aja kan itu pada saat itu. Terus pas WFH lewat, omsetnya balik normal atau tetap? Alhamdulillah balik normal lagi. Cuma sempet turun Balik sih. normal kan artinya turun berarti. Iya sempat turun, sempat turun. Iya, Mei Juni itu sempat turun sih. Oke, karena WFH-nya udah lewat ya. Karena udah mulai normal. Oke, udah mulai Nah, normal. udah mulai normal. Mungkin aktivitas di rumah juga Ya. orang juga udah don't Makin care dikit juga ya. kan. Aha. Udah don't care juga dengan corona itu misalnya. Jadi udah terselamurkan loh. Aku biasa ngomong bahasa Jawa, istilah Jawa. Terselamurkan itu teralihkan. teralihkan. Nah, perhatiannya udah teralihkan dari mempercantik rumah. Jadi tapi sekarang ada ini tanduran-tanduran yang viral itu juga. Tanduran itu tanaman ya, teman-teman. Tanduran Ya? tanaman, sorry. Saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan sebisanya. Oh, yang baik dan sebisa. Dan sebisanya ya, makanya ya pasti ada. Karena bahasa Jawa itu kadang tidak bisa diinterpretasikan bahasa Indonesia. Contoh, Kunduran truk. kemunduran Guys, enggak kayak kemunduran tuh truk itu mengalami kemunduran ngono artinya. Kunduran truk. Menjelaskannya harus beberapa kalimat. Pada saat itu ada seseorang yang menaiki mobil di belakang truk. Tahu-tahu truk tidak bisa menanjak naik, akhirnya truknya berjalan mundur. Oh. Nah, kalau truk berjalan mundur orang kunduran truk. Aku kunduran truk ngono, bahasa Indonesia iki. Saya keunduran truk. Ora iso, enggak pas. Oh, enggak pas ya. Keunduran truk ya apa undur-undur. Nah, enggak iso. Jadi ada beberapa bahasa Jawa yang tidak bisa diinterpretasikan detail ke bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita bahas tentang brand bukan tentang Iya. Kembali ke pandemi Kembali ke pandemi. memang anak India memang Iya, beda. pikirannya Loncat. Biasa TE to aku. TE apa? Thinking extrovert. Oh, oke. Jadi itu salah satu bisnisnya Pak Andika Benar. yang lagi naik, yang alhamdulillah. masih omsetnya masih naik. Sih punya berapa bisnis sih? Ada beberapa sih. Jadi Oke, satu Everest catat nih ya. Project tadi.
Everest Project. Project. Loh, berarti gini dong, pajak aman toh? Pajak aman, aku Wah. udah apa? Taat pajak aku. Wah, udah taat pajak makanya dia berani ngomong nih Oh di iya, depan. tak ngomongin semua. Kalau enggak dia nggak berani ngomong di sini pasti. Rada uti. Rada uti. Karena petugas pajak kan sekarang nggak cuma ada di kantor. Oke. Tapi stalking gitu. Makanya teman-teman yang belum laporan pajak, nah ini kemarin aku bikin workshop tuh. Yang paling rame malah pas materi tax planning. Oh gitu ya? Karena ternyata ratusan mungkin ribuan orang itu yang pengusaha itu belum laporan pajak. Padahal Saya Yo. kembali ke ke usaha dulu ya. Ya. Oke. Ben ra Aku mancing nih. Oh iya iya. Usaha Everest yang Project. kedua, Balu Auto Work. Balu Auto Work. Balu Auto Work itu workshop modifikasi motor yang sudah hampir 10 tahun berdiri. Hampir 10 tahun berdiri. Hampir 10 tahun ini masuk tahun ke-10. Alhamdulillahnya. Itu Balu Auto Work itu bisnis pertama saya. Oke. Balu Auto Work ini berarti modifikasi motor. Modifikasi motor. Bukan bengkel ya, beda ya? Bukan bengkel. Kita builder, lebih ke builder motor. Maksudnya gimana tuh? Custom builder. Jadi terus Dodi misalnya punya Mega Pro. Nah. Mega Pro ku dibikin Harley gitu. Bisa? Sama ya bisa no. Kita builder kok. Nah, jadi misalnya bikin konsep cafe racer, konsep scrambler atau konsep bobber dan sebagainya itu bisa. Itu pakai mesin yang Bukan, kalau Oh, itu beda handmade. Oh, itu handmade. Bener-bener dikenteng dari nol gitu. Oh, berarti tangan dong. Tangan handmade. Makanya Oke. di Balu Auto Work ini nggak scalable bisnisnya. Oke, benar Karena Handmade, craft handmade. Nah, Ya, itu benar, tapi benar. dari Balu Auto Work itu saya yang bikin dulu pernah terkenal. Oh. Jadi alhamdulillah sampai masuk ke Candy dan sebagainya Oh, gitu. pernah terkenal ya? Pernah terkenal 2013. Oh, Karena pernah saya kan terkenal. menjuarai 17 penghargaan tingkat nasional dari Balu Wow. Auto Work itu. Jadi wirausaha muda mandiri, lomba inovasi bisnis dan 16 live wire dan sebagainya. Itu berarti mereka nggak pas khilaf ya? Enggak lah. Membuat Anda jadi Oh, pemenang. enggak lah. Saya kan kick ending undang Anda gitu. enggak lah. Jadi memang konsep bisnis Balu Auto Work ini sedikit beda. Jadi memang karena kan saya masuknya ke jalur wirausaha kreatif dulu, Coach. Oke. Jadi di wirausaha kreatif ya kompetitornya misalnya ya batik dan sebagainya itu. Dengan konsep apa yang positioning saya saat itu memberikan produk yang plug and play Iya. itu jauh menang. Alhamdulillah. Sampai saya 2014 itu menjadi Most Promising Award di ASEAN Business Award di Apa Kamboja, itu? Phnom Penh. Di Phnom Penh Kamboja itu ada ajang ASEAN Business Award. Itu yang mempertemukan 10 negara ASEAN waktu itu. Oke. Nah, kita presentasi di sana. Balu Auto Work-nya Balu itu. Auto Work-nya itu. Jadi saya berangkat ke Kamboja Juara untuk presentasi. Most Promising Award. Karena di sana nggak ada juara 1 2. Oh, terus Jadi kayak penghargaan-penghargaan aja. Oh. Karena bukan kompetisi kalau yang ASEAN Business Award ini. Hanya penghargaan. Koyo ya bukan sekedar sekelas Oscar sih. Lebih ke arah menghargai karya gitu loh Oke. di situ. Nah, kayak gitu. Ternyata 2014. saya punya sahabat yang luar biasa. Itu jadi karena Balu Auto Work ini luar biasanya mengharumkan nama Indonesia karena saya pernah mengirim ke 18 negara di dunia. Wush, Produknya gara-gara Balu Auto Work itu, produknya Balu Auto Work itu. Masya Allah. Jadi ke Ini Chili. kalau Pak Jokowi mendengar dia masa ikut bangga ya. Don't judge by cover ya. Iya, Pokoknya iya, tentang iya, itulah. iya. Itu memang kayaknya perkataannya sama Anda pas sekali gitu ya. Iya, loh, orang nggak ada yang percaya kalau saya dosen loh. Dengan perawakan saya yang kayak Oh, gitu. iya? Iya. Nggak ada satupun yang percaya. Bisnisnya punya banyak. Iya, dulu masih ngajar saya. Plus dosen. Dosen. Jadi saya habis lulus S2 ngajar di salah satu kampus di UTY itu. Kok bisa percaya ya? Nah, makanya saya aja nggak percaya. Anda aja nggak Anda percaya. percaya. Jadi- Tapi orang lain percaya. Iya. Pernah kan coach waktu pertama kali ngajar ya, baru-baru ngajar kan masih cabi-cabi gitu ya, masih imut gitu ya, masih ganteng gitu. Nah, masuk ke kelas itu ngajar itu, mahasiswa belum pada masuk. Dikiranya saya mahasiswa juga. Kan waktu pertama ngajar belum Iya. pada kenal kan. Iya, belum pada kenal. Saya masuk itu, terus kelasnya siapa? Mbak. Oh, Pak Andika, Pak ini, Pak. Kuliahnya apa gitu kan. Algoritma pemrograman karena saya ngajar informatika kan, Iya. pemrograman. Algoritma pemrograman gitu. Oh iya, masuk Mbak Pak Andika ya. Oh iya, masuk gitu. Karena nggak ngerti gitu, Iya. masih perawakannya kayak mahasiswa gitu. Karena cara ngajar saya juga beda dengan dosen-dosen kebanyakan. Oke. Nah, kayak gitu. Makanya
yang nggak ada yang percaya. Itu salah satu contohnya. Salah satu contohnya Iya. ya. Oke. Kayak Oke, gitu, Coach. kembali lagi ke usaha Usaha. tadi ya. Tadi kan berdua ya. Dua, yang Everest ketiga Project, Bali Auto Walk, Janji Jahe. Janji Jahe. Janji Jahe itu minuman kekinian tapi dari herbal, dari jahe. Oke. Ya, yang keempat itu Haru Women's Fit Fashion. Haru Haru Women's Fit. Woman Fit. Ya, jadi itu outer, inner maupun fashion cewek, khusus cewek. Yang kelima UIU Beauty. UIU. 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 UIU Beauty. UIU Beauty. Itu kosmetik. Wow. Tapi belum rilis itu, produknya masih, karena kemarin masih apa? Bepom kan baru itu. Oh, baru mau Jadi, bikin ya? Udah bikin. Oh, udah tapi bikin baru produksi. artinya belum di launching. Belum di launching Oke. ya. Terus Kemudian? yang terakhir Java Herbal. Apa itu? Ya herbal, produk herbal. Ada kosmetik juga, ada herbal juga. Oh, tapi basicnya adalah herbal. Herbal. Jadi all about herbal. Jadi itu pengen membawakan, karena wanita Indonesia sekarang kan kalau pengen bikin skincare atau produk skincare itu kan Korea minded gitu ya. Nah, saya mau mengembalikan ke ranah Jawa, kan dulu 350 tahun Belanda menjajah itu karena rempah yang ada di Indonesia. Betul. Nah, makanya sekarang udah tergeser. Nah, saya mau menumbuhkan itu. Jadi sabun produknya Java itu ada yang sabun ekstra kunyit Boys. with turmeric. Nah, Apa wi? ya sabunnya sabun herbal. Nggak Oke. ada ya, nanti mungkin tak kirimi ke sini produknya. Siap. Nah, jadi sabun dengan basic kunyit. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk karena kunyit ini untuk melembabkan kulit dan mencerahkan kulit, itu aslinya itu bagus. Jadi kandungan intinya itu. Ada juga yang ekstra daun binahong. Binahong itu apa lagi itu? Binahong itu biasanya kalau untuk orang tua itu untuk mengobati luka. Oh. Jadi daun binahong itu dipetik gitu, terus kayak sirih itu loh, Coach. Iya. Nah, ekstra sirih juga ada. Jadi ada beberapa memang Tapi basicnya semua herbal basicnya ya. semuanya herbal. Nah, Oke. kayak gitu. Ada lagi selain ini? Enggak sih. Yang Cuma- diakuin itu aja. 6 ya, Iya. 7. Ada 6. Ada 6 bisnis. 6 bisnis. Luar biasa sekali loh, Mas Ya, Andika. karena memang yang- basicnya tim, Coach. Oh, Jadi nggak saya basicnya. langsung terjun sendiri. Jadi Nah. ketika bikin usaha itu, Nah, ini kalau kita membahas tentang tim gitu ya. Mungkin nanti kita ngobrol lagi disambung lagi di podcast Siap, berikutnya gitu ya. siap. Bagaimana mengelola kalau kita punya banyak bisnis. bener banget. Gitu kan? Karena itu perlu kita belajar lagi ya. Iya, iya, Nah, iya. teman-teman nanti setelah podcast ini selesai, tunggu aja podcast berikutnya Siap. ya dengan Pak Andika juga. Iya, iya, Bagaimana kalau kita memiliki banyak brand? Bagaimana kalau kita memiliki banyak bisnis? Iya. Gimana cara ngelolanya gitu Iya, kan? Kan bagi banyak waktunya. orang bagi waktunya satu aja pusing loh. Pusing. Ya. Ini kok mau punya 6, Mau punya 6, mau punya banyak. mau punya banyak gimana caranya? Nah, Ya kalau nanti cuma sekedar punya aja bisa. oh, kalau punya kalau sekedar punya aja bisa. Sekedar Betul. keren-kerenan aja bisa. Tapi kan enggak itu goals kita, tujuan Oke. kita kayak gitu, Coach. Kalau tujuannya adalah Tujuannya kalau saya bermanfaat bagi banyak orang. bermanfaat bagi banyak orang, harus Otomatis menghasilkan dong, harus menghasilkan profit dong. Bener. Bukan apa Cuma dinas keren sosial gitu. kan. Nah, Nah, oke, kayak dinas sosial. Betul. Kembali lagi nih ke kita ngobrol tema utama hari ini. Siap. Ya. Yang pertama nih, karena banyak teman-teman ini belum kenal sama Mas Andika dan Iya, saya iya. pun awalnya Sopo to iki? wah, underestimate itu, melihat casingnya kayak gitu ya. Iya. Ah, paling anak Cah mau unyu-unyu. nganu gitu. pansos gitu. Iya, kok. iya. Iya, Ya bener wongnya keren, Oh, enggak, biasa pintar aja. gitu kan. Nah, ada yang pengen saya tanyakan itu. Iya. Apakah ini salah satu trik Anda yang bisa membuat omset Anda itu naik gitu? Bagiku cerahku. Iya. Ah, itu namanya positioning. Ku gendong tas merahku. Nah. Deponda. Sengaja itu sebenarnya Nah, bikin TikTok. itu. apakah gara-gara ini kemudian baru atau jadi keren atau Enggak kemudian lah. karena kenapa pas corona gitu yang lain turun kemudian Mas Andika nggak turun yang dengan Everest Project-nya? Iya. Apakah gara-gara TikTok ini kemudian booming viral Ora lah. kemana-mana gitu? Nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya ya? Jadi TikTok tuh iseng-iseng doang sih. Oh, iseng-iseng aja ya. Iya. Kenapa Anda bisa segila itu? Ya biasa aja itu. Itu saya kalau beberapa kali tidur itu pakai baju yang sobek-sobek gitu memang. Oh, gitu. Jadi baju rumahan sama baju pergi kan memang beda kan. Nah, Nah, nyamannya beberapa baju yang itu sebenarnya udah mau dibikin
spell sama istri saya tuh. Tapi Mesti tak ambil lagi. Nyaman karena nyaman. Punya nggak Coach Dodi? Nggak Baju yang enggak, maksudnya ya nggak sobek-sobek juga. Tapi baju yang nek nggak pakai itu nggak bisa tidur gitu loh. enggak ada tuh. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh nek saya ada. Oh ya mungkin karena memang Nah itu makanya sampai rewang saya yang bagian nyuci sama nyetrika itu sampai mbak kayak gini kok masih dipakai sama Mas Andika ngono kuwi Coach. terus naksir gitu. Ya ora, Oh, enggak. maksudnya ya mau nek kita watone. Kayak gitu, Coach. Jadi emang ada mungkin 5 sampai 6 baju tuh aku. Oke. Tapi nek pakai baju main gitu nggak bisa tidur saya, mesti harus ganti baju itu. Kayak Oh gitu. iya, kalau ada sih baju tidur ada. Iya. Kalau habis main baju dicopot, ganti baju yang untuk tidur. Bener. Tapi nggak ada baju spesial. Kalau nggak pakai baju ini saya nggak bisa. Oh, saya Nggak ada. Jadi Kalau misalnya ngantuk ya tidur. nggak bisa. Nek ngantuk nggak pakai baju itu nggak bisa tidur. Nah, mbok totok endasku iki jitaken kepalaku. Nah, nggak bisa. Karena kalau enggak di lemari saya, kalau nggak ada baju 5 baju yang buat tidur, saya mesti tanya istri saya. Pasti kan ganti terus kan. Dicuci ganti lagi. Nek nggak ada itu nggak bisa tidur saya. Kayak gitu. Parah. Iya. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi itu jadi sebelum kita podcast saya Share di nganu, share di Facebook, share di grup. Ini saya mau podcast sama Andika, ada yang mau nitip pertanyaan apa gitu oke. loh. Nah, ini salah satu pertanyaan dari Mas Yuda Wirawan. Siap. Mulai gesrek sejak kapan ya? Geser uteke geser, uteke ra kebak itu. Iya. Artinya gitu kan. Iya, artinya gitu. Semenjak kapan? Terus pertanyaan berikutnya ini mau berobat apa enggak gitu. Jadi semenjak kapan ya? Semenjak lahir emang kayak gini orangnya. Jadi Oh. emang kayak gini. Aku nggak rapi itu udah dari lama, Coach. Nggak rapi teman-teman itu jadi Oh, gitu ya. selalu nggak rapi uri-urian ngono kuwi. Jadi dulu saya waktu kecil kan kita mainnya gambar template itu ya. Nah, Saya punya kartu gacok namanya. Yeah. Gacok itu kartu yang jadi andalan. ya. Nah, gacoknya saya itu depan belakang sama. Jadi nggak mungkin kalah aku. Lah lo, uri-urian ngono kuwi wonge memang. Jadi garap-garapi ya itu biasa. Jadi emang dari lahir. Oh, dari lahir ya? Dari lahir. Makanya waktu saya ngisi workshop, Oh. Anda juga nggarapi saya ya? Iya, mesti timbul itu. Oh. Ah, Itu naluri atau gini, ngelihat siapa dulu yang pembicaranya? enggak sih semuanya tak garapi sih. Pak Budisman? Ya karena belum pernah aja. Oh, karena belum pernah. Kalau pernah mungkin jadi top of mind. Jadi gini lah ini. Aku ketika ikut workshop mesti selalu jadi top of mind. di mata dosennya. Di mata dosennya, di pikiran dosennya. Di pikiran yang ngajar. Oke, di Coba. pikiran yang ngajar. Iya, Oke. siapa aja? Jenengan, Coach Bambang. Pas saya ikuti IBF itu. Terus siapa lagi ya? Mas Bayu yang punya Kreatify, saya Iya. belajar di sana. Dan beberapa coach itu pasti nganggapnya kan orang yang diingat itu pasti yang pinter dewe, Atau- kalau sing gesrek dewe. Iya, benar ya. Pilihannya dua. Pilihannya dua. Kalau nggak pinter dewe, gesrek dewe. gesrek dewe. Dan saya mesti selalu menjadi yang tergesrek, Oke. tergesrek gitu. Karena itu lebih gampang. Nah, Daripada jadi yang- positioningnya beda kan. Wah, iki wong sing nyebeli iki sing tekon bae ra cetha iki ya itu kayak gitu loh. Ya emang udah tercipta dari lahir sih. Masya Allah. Jadi ini Mas Yuda ya, pertanyaannya terjawab ya. Terjawab, Dia terjawab. memang dia naluri Kapan alaminya ngobatinnya ya nggak selesai obat wong edan diminum ke saya obatnya sing wedi, Mas. Oke, kemudian kenapa jadi dosen? Ada pertanyaan nih. Status sosial. Status sosial. Status sosial. Maksudnya gimana tuh? Status sosial jadi gini. Saya kan kerjaannya bengkel nih. Balu otobok itu? Balu Otobo kan bengkel kan. Bengkel, Maksudnya nggak orang nggak ngerti builder itu apa. Ngertinya bengkel. Iya. Duwe motor, dicat dan sebagainya. Oh iya, pasti dianggap ya udah pokoknya orang Iya, bengkel. nah, Ya orang berarti bengkel. sama kayak saya dong. Misalnya konsultan brand pasti dianggap sebagai desainer logo. Nah, Pokoknya dianggap gitu ya. Dianggap sebelah mata. Itu jadi status sosial karena kalau di mata orang itu kan wah ini usahanya apa lo ngecat itu. Nah, bahkan keluarga pun dulu sempat underestimate-kan saya Oke, ketika usaha. waktu itu usahanya udah berapa karyawan? Dulu awal-awal cuma 2, 3 gitu. Atau masih 2-3 2 sampai orang? 3 orang gitu. Nah, itu Omset? omset masih sebulan tuh masih di angka 5 sampai 10 juta lah. Oh, masih dikit memang. Tapi kan saya lulus S1 kan IPK 4,00. Kan ada hubungannya sama omset tuh. Enggak ada hubungan, enggak maksudnya dari ngajar itu loh, Coach. Oh. Aku jadi dosen itu loh. Oh. Aku kan lulusan IPK 4,00 Iya, iya. nih. Wah, keren ya.
Iya keren. Nyontoh, Ora. nyogok. Ora. Jadi saya itu dulu top of mind tiap dosen. Oh, teknik Jadi, yang sama di teknik workshop. yang sama di workshop. Itu saya gunakan di kuliah. Jadi saya sering bantuin dosen untuk project-projectnya. Itu kan ibaratnya jenengan dosen saya nih. Saya bantuin jenengan ada project apa, ada PKM apa, itu saya maju terus mesti. Iya, iya. Nah, hasil dosen kan deket kan, nggak mungkin udah tak bantuin kok. Ya bener. Nggak ngasih. Hmm. Nah, nilainya dari semester 1 tanpa SP loh itu. 4,00. Karena ada orang ikut SP itu buat dapetin 4. Tapi can dasarnya pinter sih aku. Nah, kayak gitu. Jadi 4,00, Kalimat belakang S2 perlu diedit tuh. 4,00 juga. Nah, kayak gitu. Makanya S2. iya. Berarti Anda ini S2. Nah, iya gitu. Tapi nama Andika Kurniawan aja, nggak usah apa Skom, Mkom gitu nggak usah. Wis Andika Kurniawan. Yang dikenal Andika Kurniawan aja lah. Ben orang ki tetep cedak, tetep ngedan ro aku. Nek ngedan, wah dosen gini rasanya ra enak toh, makanya biasa aja. Nggak pernah saya di mana itu S2. Bahkan sertifikat lulus itu, ijazah itu ditumpukan buku bekas itu. Onek-onek ke karo ibuku. Sekolah larang-larang, sekolah pinter-pinter kok mau didaleh kene iki ngono kuwi. Nah, itu makanya dosen sebenarnya status sosial biar saya nggak kelihatan cuma bengkel aja, Coach. Nah, kayak gitu. Terus buat ngelamar cewek tuh biar bisa. Oh, keren. Pekerjaannya apa? Oh, Dosen. Enggak mungkin. Pekerjaannya apa bengkel? Wah, kepak oli, mambu oli. Ya, ibaratnya orang kayak gitu tuh. Masya Allah. Nah, jadi itu status sosial sebenarnya ya. Sebenarnya. Makanya ketika dulu di sistem kampus saya itu masih menerima dosen terbang karena saya usaha juga. Yeah. Makanya nggak bisa jadi dosen tetap di kampus itu. Yeah. Hanya dosen terbang aja. Dosen terbang tuh nggak tetap. Oke. Jadi yang nggak ngendon di kampus gitu loh. Nah, itu saya ngendon di kampus nggak bisa. Nah, semenjak 2017 itu kampus tuh menerapkan sistem fingerprint. Jadi dosen-dosen tuh harus absensi dan harus ada 6 jam di kampus. Oh, Jadi wajib. dosen tetap wajib. Sehingga nggak bisa lagi dong. Sehingga nggak bisa lagi saya resign. Jadi semenjak 2017 Dan tujuannya udah tercapai, dapat tujuannya istri. sudah tercapai, dapat istri, Oh. orang mengenal saya sebagai seorang pengusaha Oh, kayak gitu. berarti artinya kalau goalnya udah tercapai ya udahlah kendaraannya ganti lagi dong. Ya nggak gitu juga. Kalau nggak gitu juga. masih sering ngajar juga, saya suruh ngisi acara. Oh, karena seneng ya. Seneng ngajar saya. Memang basicnya public speaker sih. Oh, Oh. Nah kayak gitu. Jadi biar orang nilai saya dulu. Karena kan pertama piye to Coach? Untuk pengakuan orang tuh nggak susah loh. Nggak gampang loh Coach. Iya. Jadi sampai dikenal Andika punya usaha itu. Isine bengkel kaya apa kaya Gondes gitu misalnya. Nah, kayak gitu. Gawe motor drag isine mong balapan wae ngene. Nah, itu enggak enak saya. Makanya sebenarnya ya untuk ben status sosial aja sih. Oh. Jadi emang hobi dan status sosial. Oke, ini buat teman-teman yang dosen dan yang teman-teman dosen dan lain-lain, mohon maaf ya apabila ada yang tersinggung dengan perkataan salah satu teman saya ini. Memang dia error gitu ya. Oh, iya. Yang memanfaatkan dosen status dosen Sosial, hanya status sebagai sosial. status sosial. Lah kan ada pertanyaan. Oh iya, buat karena ada yang apa nanya ya. dosennya ya? Oke. Ya sebagai status sosial. Ini salah satu orang yang error. ya, orang ya error. Ya, jangan ditiru. Jangan ditiru. Oke. Nah, kemudian muncullah pertanyaan berikutnya. Yaitu bagaimana kalau kita mengelola banyak bisnis. Yes. Nah, karena juga bisa juga gini Mas Andika. Saya itu pernah ada orang yang konsultasi ke saya one on one, ada sekitar 3 sampai 5 orang lah, dan itu digital marketers atau anak e-commerce lah. Anak internet marketers. Yang dimana merasakan mencurhatkan saya ini lelah, saya ini capek gitu. Apa yang dicurhatkan karena jadi kemudian saya mengatakan bahwa ini adalah funneling garis hitam gitu. Iya. Ini funneling garis hitam. Iya. Yang dimana permainannya adalah hit and run. Ada sebuah produk yang kita beli dari antah barantah sana, kemudian dibuatkan landing page dan lain-lain, kemudian karena oknum ya, saya sebutnya oknum aja ya. Oknum ini menguasai tentang Facebook dan Instagram Ads, kemudian ini di foto yang keren dan lain-lain, seolah-olah barang ini sangat keren sekali, dijual 5 sampai 10 kali lipat atau bahkan 20 kali lipat daripada harga produk seharusnya. Sampai sini sebetulnya nggak ada yang salah. Gitu. Iya. Sah-sah aja. Sah-sah aja gitu. Mau dia menguasai juga ilmu Facebook dan Instagram Ads, sampai sini nggak ada yang salah, sah itu. Toh caranya juga benar gitu. Caranya benar. Caranya benar. Nah,
Yang jadi masalah adalah ketika produk ini ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Iya. Nah, di sinilah sebetulnya mulai yang bermasalah. Kemudian reputasi kan artinya gini, komplainan kan cukup banyak. Ketika komplainan cukup banyak, akhirnya ya udah tutup, bikin produk baru lagi dengan pola yang sama. Bikin produk, foto, dinaikkan lagi, kemudian komplain lagi, tutup lagi bisnisnya. Bukan tutup bisnisnya, tutup lagi fanpage-nya. Fanpage-nya. Bikin Ganti lagi. ganti lagi fanpage-nya. Nah, dengan adanya Facebook Ads dan Instagram Ads, kalau saya menganalogikan begini, Facebook Ads dan Instagram Ads adalah seperti sebuah senjata. Kalau digunakan dengan benar. Kalau maka- digunakan dengan benar dia bisa melindungi banyak orang. Yes. Kalau dia digunakan dengan salah dia akan bisa mencelakai banyak orang Yes. yang orang benar gitu ya. Ini tinggal tergantung senjata ini di tangan siapa Yeah. gitu kan. Kalau zaman dulu sebelum ada IG Ads dan Facebook Ads, sebelum ada zaman dunia online gitu ya. Saya mau menjual sesuatu yang buruk, saya mau menjual sesuatu yang bisa merusak reputasi nama saya nggak akan lakukan. Kenapa? Karena orangnya itu aja gitu. Yeah, yeah. Kita bisa cari rumahnya, kita kenal. Kalau dia nawarin lagi, jelas di blacklist orang Yeah, itu. yeah. Nah, dengan adanya Facebook Ads dan Instagram Ads, setiap orang bisa membuat fanpage secepat itu, Bisa berjualan langsung bisa secara berjualan masif. langsung secara masif seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Ketika reputasinya buruk, tinggal buat fanpage baru. Nggak ada beban moral, Iya, iya. nggak pernah ketemu siapa di balik itu semua. Bisa jadi tetangganya yang Bener, begitu kan? yang Dia kan dapat- dia nggak tahu gitu. Iya, 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 iya. Nah, seperti tadi ini adalah sebuah senjata gitu. Nah, bukan anak e-commerce ya. Ada internet marketers yang beberapa yang mencurhatkan kepada saya begitu. Waktu itu kenapa curhat? Karena mereka membangun brand. Kenapa kok pengen bangun brand ya? Karena lelah gitu. Iya, iya. Kemudian sampai keluar kata-kata begini. Kalau mau bermain hit and run begini, mau dapat uang besar itu Gampang gampang. banget. Tapi beberapa kali putaran itu, ini udah jadi lelah saya. Iya, iya. Ya tapi saat ini masih saya jalanin dulu gitu. Sambil saya membangun brand. Ya udah saya bilang, ya udah itu yang memang harus dilakukan. Kamu jalani dulu aja. Untuk tetap melancarkan darahnya. Ya, melancarkan cash flow, Cash flow. sambil kamu bangun brand. Kalau brand ini sudah bisa menggantikan, nah kamu barulah mulai nanti tinggalkan satu persatu. Iya. Kemudian saran saya yang kedua adalah buat mereka ini adalah yang konsultasi ke saya waktu itu adalah saya saranin gini. Ya mau kamu jual 10 atau 20 kali lipat nggak masalah. Yang penting adalah jangan menyalahi janji. Yes. Itu. Promise-nya itu Ya, tadi. promise-nya. Promise. Ya, Ya, promise. Oke. Ya, jangan sampai menyalahi janji gitu. Iya, iya. Karena urusan nyalah janji itu bukan urusan uang aja gitu loh. Iya, iya. Kan pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Iya. Kita menjanjikan sesuatu dan yang itu nggak bisa kita penuhi kan sama aja berbohong. Dan itu kata Nabi kan nanti itu ada pedagang yang duduknya di surga, yaitu pedagang yang jujur dan amanah. Kenapa Nabi memberikan sebuah keistimewaan begitu buat para pedagang? Ya karena untuk jujur dan amanah itu sangat susah sekali. Bener. Bukan sangat susah ya, itu Mungkin itu bisa jadi hal yang tidak kita sadari sebenarnya. benar Jadi sekali. Kita udah jualan ini tapi balik lagi ke orang yang kita juali, si customer ini merasakan nggak? Benar kan? sekali. Ketika customer merasakannya terzolimi ya bakal Betul terjadi sekali, sebaliknya. ya benar-benar. Bisa jadi karena ketidakhati-hatian kita gitu loh. Nah, saya cerita ini ya karena apakah saya mau tanya nih, apakah Mas Andika menggunakan cara yang seperti ini dalam membangun 6 brand yang tadi sudah disebutkan? Apakah permainannya adalah hit and run seperti itu, ataukah cara funneling garis putih gitu? Yang dimana ya memang di funneling, ya memang cari konsumen gitu. Pakai landing page dan lain-lain, tetapi customer itu di maintain supaya dia balik lagi dan balik lagi. Karena apa? Karena waktu kita ngiklan pertama kali dan konsumen beli gitu ya, kan ada cost acquisition dan itu besar sekali kan. Bener. Bisa jadi 60-70% dari HPP, Iya. dari harga jual. Harga jual, bener. Kalau dia nggak repeat order, ya udah habis kan kita kan untuk iklan. Tapi kalau dia repeat order kan jadi costnya jadi nol. Iya, iya. Jadi kalau saya di bisnis saya sih selalu white hat sih, Mas. White hat ya. Jadi white hat. Jadi bener-bener produk itu memang punya saya. Karena sampai saat ini pun alhamdulillahnya saya membangun bisnis hanya jualan produk saya sendiri.
Oh, jadi nggak Jadi, ngambil tempat yang lain. Nggak ada ngambil tempat yang lain dari Oke. tim marketing saya cuma jualan dari brand sendiri. Oke, itu yang Everest Project. Everest semuanya, Everest Oh, Project, semuanya? Balu Auto Work, Java. Jadi tim marketing saya nggak ada yang marketing jual produk orang. Oh. Saya semuanya produk sendiri. Makanya kadang gini, kalau produk orang pun saya biasanya gini. Izin dulu, ini produk bisa nggak saya rebranding? Ketika saya melakukan penjualan itu targetnya customer repeat order. Oh, memang sudah didesain Iya, begitu ya iya. targetnya Makanya adalah repeat order. saya dulu pernah jualan fashion celana juga. Saya bilang boleh nggak saya rebranding? Kalau boleh saya kasih hangtag saya. Oke. Nah, Celana? dulu saya celana Celana apa panjang. itu? Oh, celana panjang. Celana panjang. Cowok cewek? Cowok. Nah, itu kayak chinos itu loh. Nah, itu saya seperti itu. Jadi setiap kali bikin produk yang pertama kali saya rekrut itu pasti produk expert. Oh, jadi ketika ingin membuat sebuah Produk bisnis bisnis pengen baru membangun sebuah brand baru. Pertama kali yang direkrut adalah diinjakkan ke bisnis itu adalah produk expert. produk expert, artinya expert. adalah orang yang menguasai produk itu. Orang yang mengetahui knowledge produk Knowledge maupun produk itu. mencarikan bagaimana produk itu disusun. Oh. Misalnya nih, Oke. misalnya. Menarik Misalnya, ini. Misalnya. Oke. Aku produk yang Haru Women's Fit. Nah, maka yang pertama kali Mas Andika nggak expert di situ dong. saya nggak expert di situ. Apalagi Saya- cowok gitu. Apalagi saya cowok. Haru Women's Fit ya. Haru Women's Fit. Itu teman-teman ya, teman-teman supaya tahu, Haru Women's Fit itu adalah salah satu bisnisnya Mas Andika, brandnya Mas Andika yang bergerak di bidang fashion, Fashion muslim. cewek. Cewek ya? Enggak muslim sih, lebih Oh, ke cewek ya, outfit pokoknya. cewek. Outfit untuk cewek. Makanya Oke. judulnya Women's Fit. Nah, Oke. kayak gitu. Enggak yang haru hijab, Oke. haru ini gitu. Mas Andika cowok ya. Cowok, Nggak ngerti selera cewek Nggak ya. ngerti selera cewek. Makanya Oke. saya rekrut cewek untuk jadi produk expert. Oke. Walaupun si cewek ini nggak tahu aku produk expert ini harus ngapain, buat tuduhnya apa. Ya. Tapi lebih ke saya rekrut ini pertama kali saya suruh cari brainstorming. Hmm. Jadi sebenarnya saya bikin bisnis itu pengen bikin apa sudah tahu, tapi cocoknya bikin apa saya suruh orang ini cari brainstorming. Oke. Saya pasti gini nyuruh, coba kamu cari hashtag yang outfit cewek. Nah, keluarlah dia beberapa akun IG biasanya. Iya. Saya pasti nyarinya di akun IG. Akun IG A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, itu outfit cewek semua. Terus dia bakal nanti setelah ketemu kamu presentasi ke saya apa yang menjadi unik yang kamu pilih, ini menjadi brainstorming kita. Oke. Oh ini Pak, ini karena ini lucu cibi-cibi gitu. Yang ini agak model-model outfitnya yang dipakai misalnya Nisa Sabian. Aku nyaman Pak ngeliat Nisa Sabian misalnya. Oke. Nah ini model-model ini yang nanti bakal tak pilih. Pastinya kan karena kita pertama nggak usah munafik lah. Kita pertama bikin bisnis pasti pengen bikin brand A, B, C, D gitu Iya, ya. iya. Jarang ada 1 banding 1.000 orang mungkin ya yang bikin bisnis memang dari problem bener-bener problem gitu loh. Iya, iya. Pasti dia ngelakuin dulu baru nanti ngeluarin Diidentifikasi problem di dalam. versi autentiknya. Iya. Jadi biasanya ikut dulu tren pasar yang ada baru dia bikin autentiknya Iya. yang bener-bener original by dia sendiri. Nah, itu. Jadi memang kita tuh karena ketika saya bikin bisnis itu memang bikin bisnis yang memang buat customer needs yang memang dibutuhkan orang-orang di pasar. Oke, berarti yang Mas Andika membuat sebuah bisnis, sebuah brand atau sebuah produk yang dimana permintaannya sudah ada. Sudah ada dulu, pasarnya Oke, sudah ada. kalau yang terlalu resiko kita bikin yang ada satu nih. Satu bisnis saya yang janji jahe itu sebenarnya permintaannya belum ada. Oh. Nah, oke. yang janji jahe ini, produkku janji jahe ini memang saya susun pas masa corona. Jadi pas masa corona kita bikin bisnis karena ada satu lini bisnis yang saya partneran itu yaitu travel umroh lagi down 0. Oke. Karena Arab Saudi di Iya. lockdown. Nah, maka dari itu kita bikin bisnis yang memang dibutuhkan orang apa ini kira-kira. Nah, itu by assumption aja. Nah, karena
kita jual, wah jualan jahe merah laku nih kayaknya. Wah, berarti tetap Herbal jahe bukan produk dulu dong, kan marketnya pada saat itu sedang naik karena Sedang sedang naik, corona. bener. Cuma kan sesuatu hal yang baru coach. Iya, Yang iya. di pasar belum ada segmen. Yang ada di pasar adalah minuman kekinian. Ya. Seperti Thai tea, boba dan Oke. sebagainya. Jadi Mas Andika ini ngebuat sebuah minuman herbal tapi dibuat Kekinian. street food ya. Street food, bener. Minuman Minuman cafe kekinian. grab and go. Grab and go, bener, grab and go. Karena aku ikut workshopnya Coach Dodi, makanya tipenya ini grab and go restoran. Ya, grab Nah, and go, tetapi minumannya adalah baru. minuman herbal. Herbal. Yang belum ada jahe kok es jahe itu. Ya. Es jahe ngendi ono, tapi ketika es diminum di sini anget. Hmm. Tapi ternyata memang ketika kita bikin bisnis tidak berdasarkan what customer needs, itu memang perjuangannya benar-benar terasa. Oke. Nah, perjuangan terasa seperti apa? Tahun 90-an, Coach, atau 2000. Ada apa yang minum es kopi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terlalu tabu. Ya. Cewek Ya. kok minum kopi gitu. Tapi hmm. mungkin Starbucks masuk menciptakan habitnya, Baru. menciptakan behavior baru orang, Betul. nongkrong kopi dan sebagainya. Bener. Butuh puluhan tahun untuk orang Betul. menumbuhkan habit minum kopi. Mungkin sekarang udah ada janji jiwa, kopi kenangan dan sebagainya, kopi-kopi yang ngehits itu. Jadi habit behavior baru orang. Jadi kalau di kemarin saya pas workshop itu menyampaikan ada dua tipe. Yang pertama adalah market. Jadi ada yang dimulai dari pasarnya dulu. Artinya ini udah ada permintaan gitu ya. Udah ada permintaan, ya udah akhirnya dibikinlah sebuah produknya. Iya. Seperti yang baju tadi, Iya, kemudian benar. herbal Herbal. yang sabun herbal. Iya, Ya, benar. ya permintaannya sudah ada. Kemudian ya udah nih saya kasih aja. Saya bikin aja Saya dengan bikin aja. nge-rebranding sesuatu yang Yang baru. sudah ada tapi dikasih unique value proposition Bener, sendiri USP gitu kan. sendiri. Nah, tipe kedua adalah kita mulai dari produknya dulu, Produknya walaupun dulu. belum ada permintaannya. Dan terlalu beresiko. Dan terlalu beresiko. Karena apa? Karena memang kita harus membuat permintaan itu supaya ada. Bener. Kalau nggak ada permintaan ya nggak terjadi pembelian dong. Bener. Ya contohnya misalnya tadi Mas Andika ngomong tahun Janji 90-an jahe. itu Oh, ada iya. Kopi itu. kopi itu Heeh. yang dimana orang pada saat itu orang minum kopi ya cowok biasanya pagi jam ngerokok rokok habis sambil pagi ya santai ya santai pagi. dan hitam kopinya. Kopi hitam belum ada kopi susu biasa. Iya, Nggak ada kopi iya. yang di blend dan sebagainya. Nah kemudian Starbucks masuk mulailah mengedukasi pasar Mengedukasi itu. pasar, tapi butuh puluhan tahun. Iya butuh puluhan tahun, butuh duit yang juga nggak banyak, Bener. betul kan? Iya. Sehingga saya pun sebetulnya menyarankan ke teman-teman kalau mau membuat sebuah bisnis, apalagi kamu UKM budget terbatas, nggak usah neko-neko gitulah ya. Bener. Jangan ikuti langkah janji jahe itu karena terlalu beresiko juga. Toh waktu itu Mas Andika waktu itu udah jadi konglomerat toh, jadi nggak Ya, apa-apa. alhamdulillah. Amin amin. Ya. Sedikit menghibur Iya. ya. Nah, kayak gitu kok. Jadi Ya. memang orang yang pertama saya landingan di usaha itu produk expert. Oke. Jadi mulai cari modelnya mau kita bikin seperti apa, bikin beda dikit. Nah, kan kayak gitu. Ya tambah UVP tadi ya. Tambah USP terus cetak hangtagnya, cetak woven labelnya dan sebagainya. Itu produk expert semua. Jadi saya nggak ngurusin. Oke. Dia tinggal presentasi, Pak. Desainnya kayak gini, Pak. Desain packagingnya, desain hangtagnya ada 2 pilihan. Pasti saya suruh kasih pilihan. Karena saya harus milih nih yang Iya. bagus. Oh, bagus yang ini tapi tambahin fontnya pakai yang ini ya. Iya. Gitu. Nah, itu produk expert. Jadi kita nggak usah cari-cari Sendiri. dan sebagainya. Wah, itu udah ribet nggak itu ya. ribet. Nah, setelah terjadi penjualan, kita sudah mulai ngerilis produk. Loh, sebentar. Tadi dari produk, riset positioning kompetitor, kemudian pakai Kan terus yang produksi kan marketnya kita. ada. Oke, itu kemudian produksi. Langkah ke produksi kan. Nah, Oke. ketika kita sudah mulai produksi, maka si produk expert ini akan saya latih untuk menjadi seorang accounting. Jadi Dia accounting. mempunyai kemampuan pencatatan yang baik. Walaupun Gitu ya? basicnya dia bukan accounting. Kenapa begitu? Agar saya ngirit biaya accounting. Oh. Karena semua pencatatan keuangan ini harus dicatat. Karena produk Oke. expert kan pekerjaannya udah nggak sesusah dulu. Karena awalan dia harus metakan dan Iya, sebagainya. iya. Ketika sudah produksi kan kayak usaha produk expertnya udah sedikit kelar gitu loh. Coach. Iya. Jadi artinya produk expert di awal-awal itu seperti arsitek gitu kan. Bener. Udah gambarnya udah jadi, Bener. kemudian udah diserahkan ke sipil, kontraktor, ke kontraktor, dibangun, dia kan nggak ngapa-ngapain. dia terus. nggak ngapa-ngapain. Waktunya dan slow. Nah, oke. itu saya ajarin untuk pencatatan keuangan. Karena basic setiap usaha saya itu keuangannya kuat. Makanya di workshop saya kemarin ada
financial record yang memang saya aplikasikan di setiap bisnis saya. Oh. Maka dari itu tuh inti dari setiap usaha itu sebenarnya finansial kok. Oh gitu ya? Iya. Marketing pasti ya. Iya. Maksudnya ketika kita jualan tuh apa yang kita pencatatan keuangan. Hmm. Apa artinya usaha kalau di tema mabul misalnya? Duitnya mabul. Nggak tahu kemana, potensial loss-nya nggak ngerti dan sebagainya. Iya. Kadang orang jualan aja, wah jualan ribuan per hari, tapi omsetmu net profitmu berapa? Oke. Potensial loss-mu berapa? Ketika potensial profit loss-mu tidak dipetakan, maka kamu tidak mempunyai pilihan untuk mengefisienkan pengeluaran itu. Gini. Teman-teman ini bingung nih, potensial loss ini apa yang dimaksud? Gini ceritanya coach. Ketika coach Dodi punya bisnis ini, Nema. Ya. Pernah nggak? Jasa. Pernah nggak memetakan apa yang menjadi potensial loss di sini? Yang dimaksud potensial loss apa tuh? Uang yang seharusnya jadi profitmu tapi nggak jadi profitmu. Oh, misalnya Tagihan bayar. tagihan listrik yang melambung tinggi. Oke. Misalnya satu rumah ini tagihan listriknya ini 20 juta. 5 juta misalnya, nggak mungkin Nah. lah 25 juta misalnya. Karena melambung tinggi. Ya, misalnya 5 juta aja, nggak usah 20 juta, 20 juta skala pabrik. Nah, 5 juta. Oke. Pernah nggak mikir menganalisa profit loss 5 juta itu? Oh, 5 juta nih. Bisa nggak ditekan? Pernah nggak kayak gitu, Coach Dodi? Oh, pernah. Nah, Pernah. nah itu salah satu Oh, memetakan itu namanya ada loss. potensial loss. Ada potensial loss. Oke. Oh, ternyata kalau listriknya ini diirit, Coach Dodi bikin SOP sebelum pulang komputer Nah. dimatiin. Misalnya teman-teman nggak pernah matiin komputer tuh, sehingga komputer hidup terus 24 jam. Ya. AC hidup terus. Jadi naik dong. Jadi naik dong. Betul. Ketika ini ditekan semuanya, Ya. pengeluarannya cuma 2,5 juta. Bener nggak kataku? Ya, itu iya. salah satu memetakan potensial loss. Tapi kan Oh, dalam namanya bisnis kan namanya potensial loss ya. potensial loss kalau saya Oke. nyebutnya. Itu dalam bisnis tuh banyak banget. Betul. Contohnya teman-teman yang bergerak di digital marketing pasti berhubungan sama yang namanya retur. Betul. Kedua packaging. RTS itu return to shipper. Oke. Balik lagi barang yang nggak jadi Ah. di COD kan. Heeh. Itu potensial loss-nya tinggi banget. Karena barang misalnya HP nih, teh botol nih. Jualan teh botol. Ya. Nah, terus dikirim nih. Ternyata sampai customer nggak jadi. Karena salah. Karena customer nggak punya duit, Iya. tidak di follow up, hasil customer bingung mau bayar pakai apa, Iya. belum ngambil duit. Sedangkan kalau di Papua sana ngambil duit ke ATM itu 15 kilo gitu. Iya. Nah, hasil potensial loss ini, Hmm. oke, barang balik lagi ke kita, Hmm. kita otomatis balik itu ngecek dalamnya dong. Ya. Nggak mungkin dong kita langsung repackage saja tanpa ngecek dalamnya. Betul. Pasti kita cek dalamnya. Otomatis packaging itu rusak. Ya. Terus ganti baru dong. Ganti baru dong. Kos lagi. Kos lagi nggak? Iya. Kos, tapi teman-teman nggak pada Nggak ngitung. dihitung. Padahal kos itu misalnya sehari 1.000 orderan, 1.000 kiriman. 1000 pengiriman. RTS-nya 5% katakanlah. Oke, misal gini. Sehari ada 1000 pengiriman. Satu ongkos mempackaging berapa? Misal 4.000. 4.000. 4.000 rupiah. Itu termasuk bubble wrap-nya itu. Bubble wrap, kardus, Label dan lain-lain label itu dan lain-lain. 4.000 rata-rata. 4.000 rata-rata. Oh, tinggi juga ya? Loh, emang segitu karena kan aku pelaku industri, Coach. Oh. Aku Terus kan itu udah termasuk belum jasa sih orangnya karyawan yang ngecek itu belum termasuk tuh. Belum termasuk. Anggap sama dia berapa kira-kira? Anggapnya sama dia 7.000 lah. 7.000. 5.000 lah, 5.000 ya. 5.000 itu udah termasuk dus dan termasuk sudah orang. karyawan yang making. Oke. Nah, itu. Terus petakan nggak misalnya sehari 1.000, banyak teman-teman e-commerce yang 1.000 Iya. orderan sehari. Berarti at least 5%-nya 50 50 biji dong. pieces. 50 pieces kali 5.000. Kali 5.000, 250.000. 250.000 Per kali hari. 25 hari. 250, 12,5 juta. Nah, tapi itu harus dipetakan. Gimana caranya neken di bulan berikutnya. Oke. Ketika sistem untuk mengidentifikasi potensial loss ini ada, maka kita akan dapat profit yang loss ini tadi. Iya, iya, Yang iya, tadinya, oh hari ini coba kamu follow up lagi ke CS-nya. Kita punya SOP follow up lagi di telepon Oke. CS si customer-nya dan sebagainya. Oh, setelah dilakukan SOP itu terhadap potensial loss yang ada, turun. Sekarang RTS-nya 3%, Pak. Wah, bagus. Berarti kita dapat 6 juta yang harusnya 20 juta jadi 6 juta. Untung nggak kira-kira? Untung. Nah, itu salah satu cara
untuk identifikasi potensial loss yang teman-teman nggak peduli sih. Contohnya nih di pabrikku. Tagihan listrik untuk 16.000 watt di pabrikku, usahaku yang Everest Project itu sebulannya hanya 2.300.000. Loh, kok iso? Nah, tuh. Karena pertama saya orang elektro, saya tapi ini nggak nyolong toh ya? nggak nyolong bos, resmi bos. 2.300.000. Data fluktuatif naik turun 2.400.000, 2.200.000. Iya, tapi itu terbagi 2 kWh. Karena apa? Ceritanya dulu pas bangun ini pabrik kan aku nyewa tanah, coach. Iya. Jadi nyewa tanah 600 meter tak bangun pabrik sendiri. Iya. Nah, ketika bangun ini pertama yang langsung tak sediakan itu apa? Kabel NYM. Kabel untuk apa? Kelistrikan semuanya. Iya, untuk jaringan. Jaringan itu tak pejal semua. Pejal ki apa? Pejal itu yang tembaga. Oh. Yang tembaga dan itu yang besarnya 3,5. Oke. Jadi kabel listrik ini ada yang ukuran 1,5, 2,5, 3,5. Iya. Ini yang isi 3, yang ada groundingnya. Oke. Nah, karena apa? Itu mahal tuh harganya. Mahal di awal tok. Tapi ketika harian bulanan bayar akan jauh lebih murah. Oh. Dan lampu-lampu ini semuanya tak ganti LED semua. Oh, LED semua. bentar. Biasanya kalau saya nih mau bangun, saya itu cari kabel aja yang murah. Iya. Kalau cukup pakai 1,5 ukuran 1,5, Bener. wong dayanya Yes, cuma kuy segini, wae, oh. yaudah pakai ini Oh. aja. Kenapa harus 3,5 dan kenapa Iya, harus NYM? Bener. Dan ketika kok sudah, wah ini buat podcast, ternyata jeglek-jeglek ini tambahin daya. Bener nggak? Iya bener. Nah, itu nggak diperhitungkan oleh pengusaha. Oh, kabel ini faktornya Jauh banget lah. karena apa tuh? Karena memang tegangan listrik voltase itu kan butuh ibaratnya lewat tol lah, coach. Ya. Lewat tol itu jalannya diombokke ngono lho. Oh, tergantung kalau misalnya ini Semarang Jakarta lewat jalan yang gerunjalan, Jalan, boros bensin dan sebagainya. ban, shock breaker. Bener. Walaupun nggak bayar tol. Bener. Lah saya sama tagihan rumah kakak baru saya tahu yang saya nih. 2.200 watt. Itu hampir sama kok. Kakak saya 2 juta, saya 2 juta. 16.000 watt. Punya Ya saya sama pabrik. no. Saya 5.500 saja 2 juta. Saya hanya 2.300.000. Karena semua kabel standar semua. Karena saya pernah punya pengalaman di workshop yang lama, hampir kebakaran coach workshopku. Karena konsleting listrik, karena penggunaan las dan sebagainya, mesin-mesin argon listrik dan sebagainya. Itu tinggi. Makanya saya berani mengeluarkan hal di awal lebih besar daripada tahu konsekuensi karena di belakangnya. tahu konsekuensinya di Oke. belakangnya. Kabel-kabel lampu-lampu tak ganti LED semua. Nah, itu boros di awal tapi potensial loss saya rendah. Oke. Jadi ini adalah teman-teman semuanya ya. Ini saya juga baru tahu kalau ternyata kabel itu punya pemilihan kabel menjadi salah satu faktor menurunkan cost, bener. menurunkan biaya listrik ya Yes. cukup besar ya. Karena kalau pakai kabel serabut yang biasa itu habis di jalan. Oh, listriknya. Oke. Nah, ini jadi menarik gitu ya. Bagian yang barusan kita bahas adalah tentang finance. Yes. Karena ini memang kebanyakan teman-teman UKM ini kadang-kadang nggak jeli, satu, males nyatet, Bahkan nggak punya. ya males nyatet itu Iya. kan. Karena itu dianggap ya udahlah kita masih Udah yang penting untung lah. yang penting kelihatan uangnya masih ada ya udah Yes. itu. Padahal itu sebetulnya ada tuyul-tuyul yang ngambil gitu ya. Bener. Nah, tuyul-tuyulnya bisa jadi retur. Bener. Oh banyak banget Nah. kalau di nganu. Oke, berarti nanti udah ada 2 tuyul nih, retur, kemudian tuyul yang kedua listrik. Yes. Ada tuyul yang lagi nggak? Oh banyak banget. Coach. Oh banyak banget ya. Nah, itu Ya kapan-kapan kita bahas lah ya. bahasnya di Business Tactical Academy. Oh, betulan meneh. Lu harus ada call to action. Oh iya, dong. harus ada CTA-nya. Effortnya kesini kan gitu kan. Oh iya. Nah, jadi di workshop Business Tactical Academy itu saya jabarkan semuanya. Oke, tuyul-tuyulnya itu ya. Tuyul-tuyulnya itu identifikasi tuyul itu di mana aja. Digital marketing adalah sebuah bisnis yang tidak menggunakan enggak, bisnisnya juga sebenarnya goib, digital marketing gitu kan. Iya. Ternyata di dunia goib juga ada tuyulnya yang ngambil lagi Ada tuyulnya ternyata. yang ngambil lagi. Jadi kayak nggak ada profitnya misalnya. Ada loh. Teman saya digital marketer tuh sebulan omset 1,5 M. Profitnya tuh nggak nyampe 100 juta. Loh, kok bisa? Yo iso lah. Digital marketing. Iya. Ya, nggak usah saya sebut namanya. Ya, artinya digital marketing ini biasanya cost-nya ya artinya secara pandangan umum adalah dia profitnya gede dong. Gede banget lah. Bahkan pabrik saya nggak ada apa-apanya. Pabrik saya Everest itu
kalau separuhnya aja nggak ada. Oh gitu ya. Tapi net profitku Besar. besar tempatku. Oke. Nah, Karena tuyulnya banyak itu. karena tuyulnya banyak dan tuyulnya tak identifikasi semua. Oh. Termasuk fraud detection system, deteksi kecurangan karyawan itu sudah diatur belum? Sudah dibatasi belum? Nah, itu kebanyakan teman-teman kan enggak. Yang penting omset gede gitu. Tapi profitnya gimana? Ya, Oke, kayak oke, gitu. oke. Ini menarik banget ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau sudah sepanjang ini kita berbicara, kita berdiskusi, saya simpulkan ada 4 hal yang menurut Mas Andika bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah bisnis baru atau kita ingin mengelola banyak bisnis. Yes. Yang pertama adalah kita harus punya yang namanya produk expert. Product expert. Kenapa? Karena kita nggak expert di situ. Yes. Maka bayarlah orang lain yang jauh lebih expert di situ. Atau kita setting untuk expert. Ya tapi kita harus belajar dulu dong. Iya, tapi kan kita bisa mengarahkan, coach. Kalau dia bodon lulusan S1 suruh diletakkan di produk expert, wis pokoknya kowe kok ngono sing kepiye? Iya. Nah, kan itu harus diceritakan. Ya, artinya kalau misalnya dia nggak expert, artinya kita harus mendidik dia untuk menjadi expert Benar dulu dong, banget, gitu kan. iya. Tapi itu butuh waktu lagi kan, lebih lama kan. Nggak terlalu lama sih, seminggu cukup Oke, lah. seminggu cukup ya. Tapi kalau tahu caranya. Bener. Yang Oke. penting kita utarakan dulu goals kita kayak gimana sih gitu. Oke. Goals kita, aku pengen Haru Women's Fit ini dipakai ciwik-ciwik generasi milenial atau Gen Z misalnya. Oh, dia kemudian suruh riset dan Nah, lain-lain ya. suruh riset dan Oke. lain-lain itu. Artinya tetap intinya harus ada yang namanya produk expert di Bener, bisnis kita. di bisnis kita. Kalau kita mau membuat sebuah bisnis baru dan Yes. kita nggak expert di situ gitu Yes. kan. Yang kedua adalah setelah mencari produk expert, yang kedua adalah melakukan riset positioningnya kompetitor. Yes. Siapa sih yang bermain di kategori Karena ini? ini Siapa seberapa saja, kuat. seberapa kuat, kemudian dia positioningnya apa, kelebihannya apa, iya. kemudian ya udahlah kita naikin sedikit Naikin sedikit dari yang posisi sudah USP-nya, ada, USP-nya, bener. UVP-nya dan lain-lain gitu ya. Itu Yes. cara langkah kedua teman-teman semuanya. Yang ketiga adalah mulailah dari pasar bukan dari produk. Yes. Ini juga salah satu hal yang sangat penting Meminimalisir sekali. resiko. Meminimalisir resiko supaya nggak laku, Yes. cost marketing jadi tinggi, Tinggi. karena produknya adalah produk yang belum ada dikenal di permintaan pasar, ya. gitu. Kita harus menciptakan habit dulu. Menciptakan habit, menciptakan permintaan dan lain-lain, Yes. sehingga disarankan ya sudahlah mulailah dari pasarnya dulu yang sudah ada pasarnya. Dan yang keempat dan yang terakhir ini cukup menarik adalah tentang finance. Ya, yang dimana diajari untuk produk expert yang arsiteknya udah selesai, kemudian diajari menjadi seorang finance, accounting. accounting. Seorang accounting yang dimana mencatat secara detail, kemudian ada evaluasi. Kalau Evaluasi. dicatat nggak ada evaluasi sama aja aja. juga bohong gitu Iya. kan. Nah, Jadi gini coach, wajibnya teman-teman pengusaha sebenarnya nggak bisa accounting nggak apa-apa, oke. tapi setidaknya bisa baca. Oh, nggak bisa accounting nggak apa-apa, yang penting paham Baca apa laporan angka keuangan. itu gitu Bener. kan. Itu Ini sama kayak gini. pos ini apa gitu. Kalau saya datang dari lab, tahu-tahu LDL sekilan, HDL sekilan, ini maksudnya apa? Yes. Ora mudeng. Uh-uh. Ini angka ini terlalu tinggi atau terlalu rendah atau standar atau terus apa yang harus saya lakukan dengan angka ini gitu Bener, ya. bener. Oke, artinya mereka kalau pengusaha ini nggak tahu nggak apa-apa. Nggak tahu nggak apa-apa. Nggak bisa nggak Nggak bisa apa-apa. nggak apa-apa. Suruh orang lain yang mencatat, suruh Iya. konsultan yang mencatat dan sebagainya. Tapi setidaknya kita bisa baca. Siapa baca artinya paham Karena angka ini maksudnya membaca apa? itu kita bisa menganalisa. Oke. Kalau kita nggak bisa baca, kita nggak bisa analisa. Oke, caranya gimana? Ya caranya Ikuti bisnis ikut taktikal. ya atau diajarin, suruh ngajarin apa? Gimana sih cara baca laporan rugi laba bulanan Oh. itu, terus gimana sih baca ngitung HPP itu kayak gimana sih Mbak gitu. Setidaknya dia tahu, terus ada decision makingnya nih. Ya. Ketika HPP terlalu tinggi nih. Solusinya apa? Misalnya solusinya impor bahan dari luar misalnya. Ya. Karena di sini mahal banget. Impor hitung-hitungan kan otomatis kita. Oh, impor dari luar tuh segini sampai sini segini, netnya segini Ya. dan sebagainya. Sih dapat tuh decision makingnya. Impor resikonya lama, kita harus stok banyak. Ya. Di sini ada terus tiap hari tapi harganya lebih mahal. Ya, Nah, tinggal itu kan pilih pilihan, mana, betul. Decision making seorang Betul. pengusaha itu ditentukan ketika memilih keputusan-keputusan yang membuat impact besar gitu loh. Iya. Kayak gitu, Ini Coach. keren banget perkataannya. Seorang pengusaha ditentukan oleh dengan caranya dia memilih sebuah keputusan yang dimana keputusan ini Menentukan arah perusahaan ke arah depannya. perusahaan ke depannya. Mantap kali kata-kata Pak dosen ini. Enggak sesuai sama casingnya yang pas-pasan gini.
Iya. Wah, ini keren banget ya. Jadi 4 hal ini penting buat teman-teman semuanya ya. Finance, yang terakhir adalah jangan lupa juga dengan tuyul-tuyulnya itu. Tuyul-tuyulnya, mulai Identifikasilah tuyul-tuyulnya itu, salah satunya adalah misalnya tentang retur yang tidak Retur. pernah, kadang-kadang seringkali tidak diperhitungkan. Listrik dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak Andika Sama-sama. podcast hari ini. Saya sebenarnya udah nggak sabar pengen ngusir Anda ya. Ngambon-ngambon. Iya. Oke, gitu Iya. teman-teman semuanya, sampai ketemu di podcast saya berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi.